Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajis Ramadan dari kelas A1 program studi Ilmu Hukum mata kuliah Al-Islam Kemuhammadihan 4 dengan NPM saya 20810037. Untuk pembukaan saya akan membacakan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan ridhonya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Prinsip dan Ajaran Islam dalam Perspektif Hukum Islam. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ahmad Nur Islahuddin LC LLM selaku dosen Al-Islam Kemuhammadihan 4. Di sini saya akan menjelaskan pokok dari makalah saya yang berjudul Prinsip dan Ajaran Islam dalam Perspektif Hukum Islam. Yang pertama adalah ilmu memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan. Yang kedua, mengamati gejala-gejala yang relevan pada bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji oleh orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati atau yang dilazimkan dalam lingkungan komunitas keahlian dalam bidang yang bersangkutan. Pembahasan berikutnya tentang hukum Islam adalah perspektif Islam. Kata hukum Islam tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Quran adalah istilah syariat, hukum fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengan atau yang biasa digunakan dalam literatur hukum dalam Islam adalah syariat Islam, fikih Islam, dan hukum syara'. Dengan demikian, hukum Islam adalah istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari tema Islamic Law dari literatur barat. Jadi, hukum dalam perspektif Islam adalah ketetapan, keputusan, dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara. Berikutnya adalah pengertian sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang termaksud di dalam Al-Quran, hukum kejadian alam yang berjalan tetap dan otomatis. Sunatullah adalah bagian yang bersifat dinamis dari ilmu pengetahuannya di dalam alam semesta ini, karena sunatullah memang hanya semata-mata terkait dengan segala proses penciptaan dan segala proses kejadian lainnya. Yang kedua adalah pengertian qadarullah. Qadarullah atau takdir Allah adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah dituliskan oleh Al-Qalam dari segala sesuatu yang terjadi hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dari Quran surat Al-Qamar ayat 49. Nabi SAW pun bersabda, tidak ada beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar dan baik. Maaf, saya ulangi.
Rasulullah SAW bersabda, tidak berfirman salah seorang dari kalian hingga dia beriman dan qadar baik dan buruknya dari Allah, dan hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Hukum Islam itu tidak berubah dan tetap. Maksud dari kata hukum Islam disinilah syariat atau hukum syara', yaitu ajaran Allah yang kebenarannya bersifat mutlak, yang telah lengkap serta sempurna. Jadi jika dikatakan bahwa hukum Islam itu berubah dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman, itu merupakan hukum Islam yang bermakna fikih atau hasil ijtihad dan interpretasi manusia atau mujtahid terhadap syariat. Demikian pokok bahasan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penulisan atau pembacaan dari materi pokok makalah saya ini banyak sekali kesalahan, kekurangan, dan sangat jauh dari kata kesempurnaan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada semuanya, terutama Bapak Islahuddin, Bapak dosen saya memohon maaf sebesar-besarnya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Arif, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.